ganas apa ini kaum di utara itu. Lalu kita tahu siapa dugaan Wajud Ma'jud. Kita lihat sebentar ya. Kalau ini menarik, tentu tidak banyak waktu. Kita bukan waktunya kita menjelaskan secara rinci. Kalau ada waktu memang bisa dijelaskan secara rinci ya. Nah ini kan lokasinya ini, ini. Jadi lokasinya apa? Zulkarnain menempuh jalan ini ke sini sampai ke sini sekitar sini. Ini Black Sea ya, sorry, Laut Hitam ya. Black Sea sampai di sini. Dari sini dia selesai menertibkan. Nah, ini kan orang-orang di sini banyak melakukan fasad, ya, melakukan banyak kemungkaran, perampokan segala macam, ditertibkan, sudah selesai, dia melakukan perjalanan lagi. Dan memang dia seperti itu. Jadi ini salah satu saja yang diceritakan Al-Quran, ada dua perjalanan, 3 perjalanan ini ke timur. Nah sampailah ke sini, di sekitar sini. Ya, ini sini pun sampai sekarang pun bukan wilayah yang bisa ditempati. Jadi kayak padang apa savana, mungkin juga sebagian gurun ya. Kalau ini kan daerah gurun ya, pegunungan ya. Jadi dia di tempat matahari terbit kan, melihat matahari pada saat terbit, kelihatan matahari itu nongol ketika terbit gitu ya. Lalu selesai di sini pun orang-orangnya primitif gitu. Mereka tidak punya rumah, gitu. Mungkin hidup di dalam gua ataupun mungkin punya apa di dalam tanah, menggali tanah, hidup di sana. Dan juga mungkin juga ada tafsir mereka tidak ada pelindungan, tidak punya pakaian, tidak ada ini ya, orang primitif tidak berpakaian gitu ya. Lalu setelah selesai di sini melakukan perjalanan lagi kan, lalu ke sini ke utara, sini celah dari itu sini dan berhenti di sini karena orang sini mengadu. Dan orang utara sini jahat Ya'juj dan Ma'juj. Kalau kita lihat minggu yang lalu keturunan di sini ada keturunan dari Yafet. Ada keturunan Yafet itu ada anaknya namanya Magog, Majud Majud. Dan anak keturunan inilah menyebar ke sini lalu menyebar ke timur. Orang-orang Turkic speaking ya. Jadi kalau bangsa Turki itu sebetulnya bukan bangsa, tapi mereka memiliki kesamaan bahasa. Sampai ke Mongol, mungkin juga Cina ya, itu keturunannya. Nah, Bur Salmain membangun dinding yang terdiri dari besi dan tembaga di sini. Nah, sehingga orang-orang ini aman gitu ya. Kata Zulkarnain, ini dinding ini memiliki batas waktu lah. Nanti suatu saat akan roboh gitu ya. Nah inilah seperti ini celahnya masuk ke sana ya. Ini kan sungai ini, ada sini sungai ini, tapi ini ada jalan nih. Jadi masuk ke celah ini dan ini jauhnya dari sini nih sebelah selatan ke utaranya itu sekitar 160 kilo. Sekarang ada seperti ini, ada jalan ini, ada terowongan-terowongan sampai ini kan kota nih sini, ke sana. Ya. Sini Georgia sekarang dan di sini sudah Rusia ya. Ini ada sini Rusia ya. Nah kalau dalam kajian sekarang, setelah ini kan zamannya Zulkarnain kan masih zaman sebelum Masehi ya, sebelum Masehi ya. Jadi setelah sekitar abad ke-6 Masehi, ini orang yang di sini ini berhasil membangun kerajaan, namanya Khazaria ini, ya. Sampai mereka ini berhasil membangun kerajaan yang cukup besar sehingga dikatakan empire yang bersaing dengan kerajaan yang ada di sini Bizantium. Dan kemudian setelah Islam, ini zaman Nabi sebenarnya tahun abad ke-6 ya Masehi ya. Kemudian setelah abad ke-8 mereka jadi besar dan selalu perang ke sana kemari ya. Dan kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang melalui sini ya dengan Umayyah ya, kemudian dan Abbasiyah ya. Sampai mereka banyak berinteraksi sehingga mereka merasa pada saat berinteraksi mereka adalah ini yang selalu perang kan antara Bizantium sama kerajaan khalifahan ya, kayak Umayyah maupun Abbasiyah ya. Selalu terjadi peperangan. Nah, mereka ini setelah mereka jadi kekuatan ketiga yang kadang-kadang mendapatkan manfaat dari perseteruan ini. Kadang-kadang perang juga sampai 100 tahun lebih peperangan itu. Dan ini membuat mereka setelah pertemuan mereka merasa rendah diri. Rendah dirinya apa? Mereka tidak punya agama di sini.
Jadi animisme, kemudian percaya nggak Quran itu orang-orang orang-orang nomad sebetulnya, orang-orang nomad, seorang Mongol ya. Dan akhirnya raja di sini kalau dia pengen, dia nggak punya agama gitu, pengen punya agama seperti sini, kayak budayanya bagus gitu, Islam ataupun Kristen di sini kan Bizantin nih. Dua-duanya percaya kepada Tuhan yang Esa, gitu ya. Bagaimana? Tapi kalau dia masuk agama Kristen, dia baca tunduk kepada Bizantin, Romawi Timur. Kalau dia masuk Islam, berarti dia tunduk Islam. Akhirnya mereka mengadopsi agama Yahudi, karena memang ada beberapa setelah Yahudi yang terusir dari tanah Palestina, sebagian mungkin ke sini ya. Kan ada Askenazi sini masuk sana juga. Sehingga rajanya dan para pembesarnya di sini ya, dan mengadopsi agama Yahudi. Jadi mereka bukan Yahudi asli ya. Yahudi karena agama, bukan karena agamanya, karena politik sebetulnya. Supaya dihormati oleh dua ini. Ya, kalau dia Yahudi kan dihormati sama-sama agama langit kan. Pintar juga dia ini melakukan itu, tapi sama sekali bukan motivasi beragama, tapi motivasi politik. Nah, kita lihat ini kerajaannya besar nih. Ya, ini pada tahun 10, saya coba cari ini. 10 abad ke-10 ya. Udah cukup besar nih, wilayahnya kan. Ini wilayah Ju'majud ini. Dan ini mereka ini besar kemungkinan sebagian juga keturunan Ju'majud, penguasa-penguasa Ju'majud kan. Jadi pada beberapa abad berikutnya mereka ini hancur. Jadi dihancurkan oleh Mongol juga, ya, sama orang mereka juga diseruduk ke Mongol, tapi dia kemudian bergabung dengan Mongol, tapi tidak lagi jadi kerajaan, jadi tentaranya Mongol gitu. Tentara Mongol, orang Tartar segala macam itu, tentara Mongol lalu merusak sana sini kan. Kerajaan Mongol zaman Genghis Khan dan keturunannya itu hancurkan Islam di sini, hancurkan Eropa semua. Setiap tempat yang dia temui dihancurin habis-habisan. Itu dia juga gayanya seperti itu. Nah, mereka ini setelah itu berpencar karena ini tersebar, artinya diaspora. Diaspora sebagian besar mereka Eropa Timur ya, ke Polandia, ke Ukraina yang sekarang ini. Ya, dia tidak ke Rusia bagian sini karena sini ada kerajaan lain yang nggak suka dengan mereka ini. Lalu sebagian juga ada yang sekarang ada di Rusia, lalu ke Prancis, ke Jerman, lalu ke Inggris banyak. Sebenarnya setelah terjadi beberapa abad kemudian mereka bagian besar pindah ke Amerika, Australia, ikut itu tempat itu. Nah, lalu ke mereka ini kan kembali lagi. Orang-orang ini Ju'majud ini sebagian dari mereka pimpin Ju'majud membentuk yang namanya Zionis. Ya, Zionis itu Ju'majud mungkin ya. Kita nggak tahu, bisa studi lebih lanjut. Ada memang studi bahkan demikian. Lalu mereka kembali ke Palestina. Sebagian itu pun bukan yang di Palestina, sebagian kecil saja yang keturunan Bani Israel dari keturunan Nabi Yakub ya. Sisanya adalah dari Kazarini. Ya. Jadi mereka mengklaim bahwa itu wilayah mereka, memang nggak benar sama sekali. Mereka sebagian kecil saja. Kita lihat sini, ini kerajaan media mereka ini punya mereka semua nih, lihat tuh. Ya, ini kan, ini Yahudi diaspora nih, keturunan ini bukan keturunan Bani Israel ini, yang ada di Amerika ini ya. Belum lagi yang ada di Inggris menguasai sistem ini finansial ya. The Fed Amerika itu punya mereka itu, yang di Inggris juga ya. Yang mereka semua, mereka ngatur dunia nih sekarang, Ju'majud ini, dan mereka masuk ke dalam, sudah lepas sebenarnya dari sini ya, masuk ke tanah suci di Baitul Maqdis ya. Kalau kita lihat sini, saya pelajari ini dapatnya hari ini. Jadi populasi mereka itu ini yang Haredi inilah yang ultra ortodoks ini, yang besar kemungkinan ultra ortodoks yang jumlahnya sangat kecil ini, yang mereka tidak gabung dengan Israel yang sisanya. Mereka kayak seperti mengisolasi diri, merasa memang ini bukan wilayah kita tempat tidur, dia tidak ikut campur dengan urusan politik. Nah, ini kita bisa kategorikan orang Yahudi yang takwa gitu, dia tidak ikut campur, dan jumlahnya sangat kecil. Nah, sisanya seperti ini yang ikut-ikutan ke sini, dan sisanya yang ini tradisional atau yang sebagian besar ada di sini sekuler, sebetulnya ini yang Yahudi yang berkuasa ya, yang ini dia itu ya. Besar kemungkinan mereka ini adalah Ju'majud itu ya, karena ada indikasi itu mereka menghabiskan air di Danau Tiberas itu
Kalau di hadis disebut mereka minum, sebenarnya tidak, mereka mengkonsumsinya. Dan sampai sekarang itu danau itu sudah sangat rendah, kedudukannya tidak point to no return, ya, tinggal nunggu keringnya aja. Tapi sudah dekat juga kiamat. Baik, itu saja sebagai pengetahuan ya.